Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang aura cinta kembali tampil ke publik dan buka suara terkait debat sebelumnya dengan Deddy Mulyadi. Diketahui, sebelumnya aura cinta mengkritik Deddy Mulyadi karena melakukan penggusuran di tempat ia tinggal. Menurutnya, tindakan itu tidak memanusiakan manusia karena tidak ada penjelasan pasti apa tujuannya. Aura menyebut bahwa ada preman bawaan dari Pemda. Premannya kalau nggak salah bawaan Pemda, mereka mengintimidasi karena warga sekitar cuma minta penjelasan penggusuran itu untuk apa tapi preman ini angkat tangan, saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur bapakan tinggal di tanah negara silahkan pergi. Kata Aura, tapi setidaknya harus ada penjelasan dong memanusiakan manusia jangan langsung disuruh pergi kayak hewan, imbuhnya. Namun Rike Diah Pitaloka Mat Aura saat mengunjungi bantaran Kalibaru sambil menunjukkan tempat yang tadinya rumah semua sebelum digusur. Nah seperti apa berita selengkapnya mari kita simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Tapi sekarang ini kan katanya rajin casting-casting juga. Iya. Masih? Agak hiatus sedikit soalnya mau fokus dulu sama kuliah. Oh ya, sambil nunggu hasil ujian masuk betul. ya. Oke. Nah, ini Aura kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Aura terlibat pinjol. Itu benar nggak sih? Bener, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Saya talent, dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ. Tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol, saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, enggak sama sekali. Itu hanya sebagai talent profesional. Talent profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah dibayar. Nah, terus ada juga nih kemudian masyarakat yang mengatakan Aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih ya. Tapi tujuan awal saya kan untuk notice yang punya proyek ini gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Meski sekarang kemudian kamu dikenal oleh masyarakat? Iya, meskipun sekarang dikenal di masyarakat ya udah. Itu gimana? Bonus? Bonus? Ya bonus. Oke. Nah, balik lagi ke soal penggusuran. Karena Aura kan awalnya memang menentang penggusuran itu kan? Dan kemudian akhirnya diskusi atau perdebatan merembet ke soal wisuda, kemudian ke soal studi tour dan sebagainya. Kalau Aura sendiri ditanya, emangnya Aura punya konsep apa atau ide apa soal penggusuran? Digusur boleh atau tidak? Kalau tidak harus bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh. Cuma penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Seperti apa itu kurang dimanusiakannya? Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia. Ada preman? Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Pakai seragam? Enggak, baju biasa. Apa? Mereka mengintimidasi? Iya betul, mengintimidasi. Karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi.
Gitu. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan, itu kan kurang pantas. Apa yang Aura nggak setuju perilaku penggusuran itu? Apakah ada yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan apa misalnya main hakim sendiri atau seperti apa? Iya, mungkin lebih ke main hakim sendiri ya, karena masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak, tiba-tiba digusur gitu. Nggak ada Iya. informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan. Ada, dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, Iya, tapi sudah bukan. tahu akan Iya, ada penggusuran. sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Oh, kemudian pada saat waktu yang ditentukan, Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya, Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? iya, seperti tidak dimanusiakan soalnya karena kan belum jelas ya. Ada juga program yang memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan. Tapi kan program ini nggak berjalan. Nah ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh beko tuh tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh alat berat ya? Jadi nggak bisa diselamatkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga lain? Belum juga kayaknya. Nah itu yang menurut Aura tidak memanusiakan manusia. Iya betul, karena tiba-tiba datang. Seharusnya yang baik seperti apa sih menurut Aura kalau memang ada penggusuran? Seharusnya yang baik itu pertama itu warga masyarakat itu diajak musyawarah dulu, ditegasin ini untuk apa, pembangunannya bagaimana, dan solusi ini bagaimana. Misalnya yang dipakai jarak untuk program ini tuh berapa meter gitu. Jadi tidak ada musyawarah, cuma ada surat. Kemudian ketemu gubernur kan musyawarah waktu itu? Enggak. Itu sudah penggusuran ya? Sudah penggusuran. Sudah lewat gitu kejadian. Sudah lewat. Oh, oke. Nah, menurut Aura sendiri pemerintah harusnya bersikap seperti apa menghadapi atau menangani penggusuran ini? Seharusnya pemerintah turun langsung, terjun ke lapangan ya untuk menemui masyarakat, terus diajak bareng-bareng gitu. Jadi bukan semena-mena atau bersikap arogan. Oke. Nah, kalau kemudian itu menurut Aura pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik, boleh dong kasih masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Silakan Aura bisa sampaikan lain kali kalau untuk penggusuran akan seperti apa seharusnya pemerintah. Bapak mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Sedangkan sebelumnya, kalau nggak salah di wilayah Gabus, itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya? Ada yang seperti itu, yang belum dapat? Ada, kan ini lagi berjalan kan programnya, dan itu nggak ada kompensasi. Mungkin belum kali ya, bertahap ya? Kurang tahu ya, mungkin belum atau enggak, tapi waktu saya pribadi itu sama preman itu bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Oke. Nah, terakhir saya mau nanya, setelah ini Aura Cinta akan melanjutkan aktivitas apa? Cita-cita berikutnya, apa yang akan dilakukan bersama keluarga, seperti apa? Mungkin karena nunggu masih kuliah ya, ikut-ikut jump shooting dulu ya. Oke, tetap ya. Cita-cita kamu tetap harus dikejar Iya, ya. betul. Oke, satu lagi. Dengan Aura kemudian dibully oleh netizen, akibat berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, marah nggak sama Gubernur Jawa Barat? Enggak. Enggak. Marahnya sama siapa? Enggak. Mungkin karena ego saya muncul sendiri ya waktu berdebat spontan secara langsung. Gitu. Tapi kalau ketemu Gubernur Jawa Barat lagi mau? Mau. Kalau ketemu apa yang mau disampaikan?
Ya mungkin itu minta kejelasan dari penggusuran itu, soalnya belum nemu jawaban yang pas. Oke, terakhir buat penutup, silakan menyampaikan kata-kata buat Gubernur Jawa Barat dan juga buat netizen yang selama ini menghampiri media sosialnya Aura. Pertama untuk netizen dulu, Ya. Mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu konteksnya secara langsung, jangan ikut-ikutan atau lagi menghakimi sendiri, terus ngirim-ngirim komentar yang nggak pantas di semua sosial media saya. Udah gitu sih. Buat Gubernur? Untuk Pak Gubernur juga saya mohon maaf ya Pak, saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata, kurang sopan, atau tatapan saya yang mungkin sedikit menentang gitu. Tanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Apakah pembangunan untuk memiskinkan rakyat atau untuk kepentingan rakyat? Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Dan hashtag kita adalah Justice untuk semua kali di Indonesia. Normalisasi. Nah, kita sedang berdiri di atas kali baru ya Mas. Nah, ini tadinya bangunan semua, bener nggak? Ini tadinya bangunan semua. Dan ini sebenarnya ada di wilayah PJT 2 nggak? Ya. Lahannya. Jangan kemungkinan. Iya betul, karena di Kabupaten Bekasi masuk ke PJT 2. Ada lahan PJT 2. Nah ini tadinya bangunan semua dan bayangin gimana kagak banjir? Gimana nggak banjir kalau kalinya ditutupin beton, bener nggak? Nah jadi ketika kemarin sempat viral, ada anak perempuan yang protes, bagus kritisnya. Tapi mari kita jelaskan bahwa kritis itu boleh sayang, tapi juga harus pelajari dengan jelas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi Ade, kalau saya nggak salah, kemarin ada di titik 0 itu Dek. Ya, terus? Nah, di rencana kita di sini Bu, kita akan membangun bendungan sejumlah 8 pintu. Di mana nanti bendungan itu akan berfungsi, yang pertama itu selaku pengendali banjir yang melintasi kali Cikarang menuju ke kali Cibel atau kita sering sebut Cikarang Barat, Cikarang Bekasi Laut. Cikarang Bekasi Laut, CBL. CBL, Nah, terus yang fungsi utama itu akan mengaliri area pertanian dari bangunan Salengseng Hilir 0 sampai dengan 34 yang meliputi 8 kecamatan dengan luas area itu kurang lebih sekitar 4.000 hektar Bu, area pertanian yang akan kita aliri dengan adanya bendung bangunan Salengseng Hilir 0 ini. Ya, dengar sayang. Jadi kalau nggak dibenerin ada 4.000 hektar yang terancam tidak dapat pengairan. Untuk pengendalian banjir Cikarang Bekasi Laut. Ya, untuk berapa kecamatan kira-kira? Itu hampir meliputi seluruh Bekasi, setengah lebih. Seluruh Bekasi dan imbas juga ke Kabupaten Karawang tentu saja. Betul ya. Ya. Benar nggak? Dan betul. juga ke Kota Bekasi dong. Ya, pasti. Kalau di titik 0 km ini nggak beres-beres. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Kira-kira air yang dari Bekasi bisa ngalir bener nggak dari kota? Tidak. Jadi kita dukung, lanjutkan ya normalisasi sungai ini. Perum PJT kapan mau turun sama saya? Yuk tinjau ke lapangan. Kalau kemarin di Komisi 6 mengatakan bahwa itu terjaga dan sebagainya, ini buktinya. Kalau saya nggak salah, ini adalah lahan negara yang hak kelolanya diberikan kepada PJT. Tapi bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun tidak terjadi penjagaan. Akhirnya yang terjadi malah digunakan sebagai bangunan kali, di atasnya adalah beton. Gimana kagak banjir? Salam sopan PJT.